sosiologi bareng Kak bareng Ardisa. Sebelumnya mohon maaf, kelihatannya kamera aku nggak bisa munculin gambar aku, cuman munculin virtual background. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal bahas sosiologi tentang struktur, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Oke, sebelumnya kenalan lagi ya sama aku. Jadi namaku Ardisa Putri Valenciana Utari, biasa dipanggil Ardisa. Aku dari Manajemen Universitas Diponegoro, sekarang semester 3. Nah, di sini aku ada masukin 2 gambar nih, yang pasti berhubungan dengan struktur sosial yang bakal kita bahas di sore hari ini. Sebelumnya, mungkin dari teman-teman ada yang tahu kenapa kakak masukin 2 gambar ini? Mungkin bisa chat room atau on mic. Yuk teman, jawab biar ramai, biar pada ngerti kenapa sih kakak masukin 2 gambar ini. Dua kebudayaan yang berbeda enggak, Kak? Terus nanti kan struktur sosial bisa mempersatukan gitu. Nggak tahu deh. Iya benar-benar. Nggak salah kok, nggak pernah ada salah. Sosiologi itu susah salahnya. Jadi tradisi masuk struktur sosial, iya benar, kebudayaan ya. Jadi kakak masukin 2 gambar di sini adalah gambar di sebelah kiri dengan orang pakai kebaya putih dan orang rame-rame pakai berbagai macam baju adat. Nah, kenapa sih? Jadi yang orang di sebelah kiri itu adalah salah satu contoh struktur sosial, yaitu berupa stratifikasi sosial, di mana masyarakat Bali, apalagi orang dengan suku Bali, mereka menggunakan kasta kan sebagai alat mereka dalam berbudaya. Nah, maka dari itu salah satu struktur sosial di sini adalah stratifikasi sosial. Contohnya yaitu pengkastaan di masyarakat Bali. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah salah satu contoh struktur sosial, yaitu diferensi sosial, di mana di diferensi sosial itu adanya adalah kemajemukan, jadi beraneka ragam budaya. Dan tidak ada stratifikasi, tidak ada kasta di dalam budaya tersebut. Oke, next ya. Selanjutnya ada pengertian struktur sosial. Mungkin dari teman-teman ada yang bakal menjelaskan sedikit tentang pengertian dari struktur sosial. Bisa banget chat atau mungkin on mic. Keterkaitan antar manusia, Kak. Yang lainnya mungkin bisa bantu jawab, bantu melengkapi. Yang kayak kakak tadi bilang, tingkatan sosial mungkin. Stratifikasi sosial mungkin. Adanya tingkatan sosial pada masyarakat, Kak. Adanya perbedaan juga. Terus lainnya mungkin? Kalau menurut aku, merupakan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yang berupa aturan sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Iya, semuanya hampir benar ya. Jadi inti dari pengertian struktur sosial itu adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Nah, di sini kakak masukin 3 pengertian struktur sosial dari 3 ahli. Yang pertama dari Suryono Sukanto, ada George Sihoman, kemudian ada Coleman. Nah, pengertian struktur sosial menurut Suryono Sukanto itu sendiri hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial serta peranan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ada di dalam struktur sosial tersebut. Nah, nanti kenapa sih Suryono Sukanto itu masukin posisi-posisi sosial? Nah, nanti bakal kita bahas di stratifikasi sosial. Selanjutnya ada pengertian struktur sosial menurut George C. Humans.
yaitu pokok bahasan dalam sosiologi yang berhubungan erat dengan kepribadian dasar serta perilaku sosial setiap manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya agar sesuai dengan akomodasi peraturan yang ada. Nah, seperti yang tadi Kakak bilang, bahwa salah satu contohnya adalah stratifikasi sosial di mana digunakan oleh masyarakat Bali yang menggunakan kasta. Nah, dalam pengkastaan itu pasti ada aturan-aturan sendiri dalam kasta-kastanya ya. Kayak Brahmana harus gimana, Sudra gimana. Selanjutnya ada Coleman, di mana struktur sosial itu adalah suatu pola hubungan antar manusia, antar kelompok. Kemudian susunannya itu bersifat vertikal maupun horizontal. Nah, nanti bakal kita bahas yang vertikal itu apa, yang horizontal itu kayak gimana. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari struktur sosial. Yang pertama bersifat abstrak. Karena kenapa abstrak? Karena struktur sosial ini nggak tertulis gitu loh. Selanjutnya ada selalu berkembang dan dapat berubah. Sebenarnya ini berkebalikan dengan realitas sosial yang bersifat statis ya. Jadi kan masyarakat tuh selalu berubahkan dan terus berkembang. Jadi struktur sosialnya itu bakal mengikuti perkembangan zaman. Tapi ada juga yang statis juga, selalu tepat dengan budaya yang mereka anggap benar. Kemudian ada realitas sosial yang bersifat statis. Selanjutnya ada meliputi semua kebudayaan dalam masyarakat. Nah, masyarakat kan, suatu masyarakat pasti memiliki kebudayaannya masing-masing dengan ciri khas masing-masing. Maka dari itu struktur sosial ini meliputi kebudayaan tersebut. Selanjutnya ada landasan proses sosial dalam masyarakat. Masyarakat kan nggak cuma sendiri-sendiri aja ya, tapi berhubungan antara satu dengan lainnya. Maka dari itu diperlukan landasan untuk sosialisasi dalam masyarakat tersebut, yaitu dengan menggunakan struktur sosial. Selanjutnya adalah merujuk pada interaksi sosial. Seperti sebelumnya menjadi landasan proses sosial, struktur sosial ini digunakan untuk interaksi sosial, untuk berhubungan antar manusia atau antar kelompok. Selanjutnya ada dimensi vertikal dan horizontal yang nanti akan Kakak bahas di selanjutnya. Oke, next. Ada fungsi struktur sosial. Nah, fungsinya itu ada 5 yang utama ya. Yang pertama ada karakteristik suatu kelompok masyarakat, di mana dicontohkan adalah karakteristik masyarakat Bali, yang di mana mereka menggunakan pengkastaan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya ada rantai sistem yang menghubungkan setiap aspek kehidupan. Nah, kan kalau masyarakat Bali itu punya kasta ya, kasta Sudra, Brahmana, dan lain-lain, di mana itu mengatur kehidupan mereka. Aspek kehidupan kan banyak, kayak misal sosial, politik, budaya, ekonomi, pendidikan, gitu kan. Nah, dalam pengkastaan itu diatur untuk mengatur aspek kehidupan. Kemudian menjadi pengawas sosial. Selanjutnya adalah dasar penanaman disiplin bagi setiap individu dan instrumen masyarakat dalam menyelenggarakan penataan kehidupan yang menyeluruh. Oke, next. Ada bentuk dari struktur sosial menurut Peter M. Blau, di mana ada intersected dan consolidated. Nah, intersected itu maksudnya gimana sih? Maksud latar belakang berbeda, dan consolidate menurut adalah kelompok tunggal. Mungkin dari teman-teman bisa menerangkan sedikit. Mungkin bisa chat atau langsung on mic gitu. Kalau yang intersected itu setahu aku keanggotaannya itu punya latar belakang ras, suku, bangsa, atau agama yang beda gitu ya, Kak? Kalau consolidated itu kelompok sosialnya berkembang menjadi wadah bagi individu yang memiliki latar belakang ras, suku, agama yang berbeda-beda. Kayak mungkin kalau gimana ya, Kak? Enggak tahu deh, Kak. Iya, benar-benar. Iya, benar. Kamu jelasinnya udah benar. Jadi bentuk struktur sosial dari Peter M. Blau yang intersector itu kan latar belakang berbeda, kayak
NKRI kan itu berasal dari suku, budaya, agama, ras yang berbeda. Nah, maka dari itu Indonesia itu termasuk ke intersected. Nah, kalau misal kita di Jawa, terus di perkampungan Jawa yang benar-benar orang Jawa gitu kan. Nah, itu masuknya ke consolidated, di mana kelompoknya itu tunggal, berasal dari salah satu budaya atau satu agama atau satu suku atau satu ras tertentu gitu. Oke, paham ya teman-teman? Oke, selanjutnya ada bentuk struktur sosial menurut Masikun, yaitu secara vertikal dan horizontal. Nah, di mana nanti vertikal itu jadinya, kelihatannya ini kebalik deh. Sorry. Jadi yang kiri suku, agama, dan adat itu termasuknya horizontal, di mana mereka bentuknya datar, jadi nggak ada pengkastaan. Kemudian vertikal itu ke atas, ada lapisan sosial yang nanti membentuk stratifikasi sosial. Sorry. Ini kebalik ternyata. Oke, next. Nah, di struktur sosial itu nanti dibagi dua, yaitu yang pertama stratifikasi sosial yang terbentuk dengan bentuk ke atas, bentuk vertikal. Kemudian yang diferensi sosial itu nanti membentuk garis lurus, yaitu membentuk garis horizontal. Nah, ada 4 gambar nih, mungkin dari teman-teman ada yang mau mengutarakan pendapatnya kenapa kakak masukin 4 gambar ini ke PPT ini di pembahasan ini. Oh, oke. Nanti kalau misal aku kecepatan, bilang aja ya, sorry. Ya, mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan sedikit tentang 4 gambar ini, kenapa dimasukin ke struktur, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Ini kayaknya kayak ada perbedaan antar budaya, agama, ras, suku gitu ya, Kak? Iya benar, jadi kakak di sini masukin SARA, di mana sifatnya ini adalah horizontal. Jadi mereka ini setara, nggak ada perbedaan gitu. Oke, next ya. Bentar. Nah, oke. Selanjutnya ada diferensiasi sosial, di mana penjelasannya sendiri secara umum adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan yang sama atau sejenis dan sifatnya horizontal, mendatar, ataupun sejajar. Jadi nggak ada sistem kasta di diferensi sosial, semua dianggap setara, haknya, kewajibannya, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di diferensi sosial ini contohnya adalah ras, suku, agama, jenis kelamin. Jadi mereka itu di sini 4 contoh ini nggak ada pembedaan mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Oke, next ya. Nah, diferensiasi itu membentuk kemajemukan sosial dengan dasar apa sih? Dengan pertama adalah ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Mungkin dari teman-teman kenapa sih? Mungkin bisa jelasin kenapa sih ciri fisik bisa membentuk kemajemukan sosial atau ciri sosial bisa membentuk kemajemukan sosial atau ciri budaya bisa membentuk kemajemukan sosial. Mungkin bisa chat atau langsung on mic aja. Kalau ciri fisik itu kan tergolong dari ras-ras, adanya ras Mongoloid, Australoid, terus juga ada Negroid, ras khusus, terus Kaukasoid. Jadi kayak fisik kita itu dibeda-bedakan oleh berbagai macam ras gitu. Oke, keren banget. Kalau ciri sosial mungkin ada yang bisa menjawab atau menjelaskan gitu? Oke, belum ada ya. Jadi ciri sosial itu kayak apa sih namanya? Aku lupa. Aspek sosial. Nah, kayak, misal ekonomi, sosial, budaya itu membentuk suatu kemajemukan sosial. Kenapa sih? Karena perilaku seseorang itu akan membentuk
dirinya mereka sesuai dengan aspek sosial tersebut. Misal orang yang fokusnya ke ekonomi gitu kan, mereka pasti akan membentuk suatu kemajemukan yang bikin keramaian gitu loh. Mereka saling mengisi satu sama lain. Jadi nggak sendiri-sendiri. Jadi kan misal orang ekonomi bantu negara di bidang ekonomi, terus orang politik membantu di negara bagian politik dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ciri budaya itu kan Indonesia banyak nih ciri budayanya. Kayak orang Jawa punya ciri sendiri, orang Sunda punya ciri sendiri, Bali sendiri, Lombok sendiri, Padang sendiri. Nah, maka dari itu nanti akan membentuk kemajemukan sosial dengan ciri khas budaya mereka sendiri yang nantinya mungkin akan melebur. Misal yang biasanya di daerah menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, nanti jika mereka disatukan, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk kemajemukan sosial tersebut. Oke, selanjutnya ada 3 gambar. Yang mana yang kiri itu ada keuangan, terus yang kanan ada sosial, dan yang bawah ini ada politik. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan apa hubungan dari ketiga gambar tersebut. Yuk teman-teman dijawab. Yang berhubungan dengan pembahasan kita kali ini ya, tentang struktur, diferensiasi, dan stratifikasi ya. Oke, belum ada nih kelihatannya. Jadi kakak jelasin dikit. Jadi hubungan antara ketiga gambar ini dengan pembahasan kita kali ini, nah benar itu dari cala, kala, iya benar. Jadi ada, sebentar, ada kekuasaan, kekayaan, jabatan, sama kedudukan itu stratifikasi, iya benar. Jadi kakak jelasin dulu sebentar ya. Jadi hubungan 3 gambar ini adalah di mana mereka akan membentuk sebuah stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu nggak cuma satu aja bentuknya, tapi banyak. Di segala aspek sosial kehidupan kita akan mengalami namanya stratifikasi sosial. Di pendidikan kita, misal ranking 1 pasti akan ada di stratifikasi yang bagian atas. Kemudian kalau misal ranking 30 nanti bakal masuk ke stratifikasi bawah. Nah, kemudian ada contoh misal di ekonomi, orang kaya pasti menduduki stratifikasi sosial di bagian atas dong ya teman-teman. Kemudian orang miskin atau kurang mampu menduduki stratifikasi sosial dalam ekonomi itu di bagian bawah. Nah, kemudian sosial. Sosial ini banyak bentuknya, misal pekerjaan. Nah, misal pekerjaannya apa ya? Manajer. Manajer pasti di atasnya supervisor. Nah, kalau karyawan itu pasti di bawahnya supervisor dan manajer. Kemudian ada politik. Ya, politik pasti tahulah. Kalau misalnya sudah sudah berpengalaman lama, pasti dianggapnya pengalamannya lebih banyak daripada yang baru-baru seperti kita ini. Maka dari itu orang yang menjabat di politik lebih lama pasti akan mendapat tempat di stratifikasi paling atas. Nah, Stefani ini, struktur sosial di masyarakat mempengaruhi keberagaman ekonomi dan perbedaan sudut pandang politik, bukan Kak? Hampir benar, cuman yang perbedaan sudut pandang politik enggak sih. Oke, next. Nah, ada penjelasan tentang stratifikasi sosial, yaitu penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam suatu sistem, ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Nah, perwujudan pelapisan di masyarakat ini dikenal dengan kelas sosial. Kemudian kita nanti akan mengenal dengan kasta-kasta. Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan stratifikasi sosial. Yang pertama ada kemampuan atau kepandaian, biasanya masuk ke stratifikasi sosial bagian pendidikan. Kemudian ada umur, biasanya ini dalam pengalaman gitu. Semakin tua umurnya, pengalamannya juga pasti semakin banyak. Kemudian ada fisik, biasanya ini di bagian pendidikan, bagian jasmani ya. Selanjutnya ada
ada jenis kelamin. Oh, benar, sebentar. Selanjutnya ada harta benda yang mengatur ke bagian ekonomi, stratifikasi bagian ekonomi. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Nah, yang pertama itu ada kekayaan, kemudian ada kekuasaan, ada keturunan, ada pendidikan, status, dan kedudukan, dan yang terakhir ada peran atau role. Nah, kekayaan ini mempengaruhi stratifikasi sosial dalam masyarakat dalam perekonomian. Kemudian kekuasaan itu biasanya dalam politik. Kemudian keturunan itu bisa semuanya, bisa di politik, bisa di ekonomi juga bisa. Kemudian pendidikan itu ya biasanya di bagian pendidikan. Kemudian status dan kedudukan itu bisa bisa secara ekonomi maupun secara politik. Kemudian peran atau role itu biasanya nanti di bagian sosial mereka, seperti peran mereka di masyarakat itu bagaimana nantinya. Nah, di sini ada 3 sifat stratifikasi sosial yang kakak ambil dari Ruang Guru. Nah, ada 3. Yang pertama adalah terbuka, kemudian tertutup, ada campuran. Nah, kakak perlu ingetin ke teman-teman, soalnya ini sering banget keluar di UTBK maupun di ujian-ujian sekolah. Nah, yang pertama itu ada terbuka. Gimana sih maksudnya sistem stratifikasi terbuka? Sistem stratifikasi terbuka itu memungkinkan sebentar. Lupa namanya apa. Pokoknya misal kakak dari miskin gitu kan. Kakak orang miskin. Terus karena kakak itu berusaha untuk mengembangkan pekerjaan kakak semakin rajin kerjanya, semakin pintar sekolahnya. Jadi kakak itu bisa mengembangkan diri kakak menjadi orang yang kaya. Maka dari itu sifatnya terbuka dari bawah, stratifikasi kakak yang dari bawah, kemudian ke atas secara perlahan maupun secara cepat. Nah, mungkin juga bisa dari atas, stratifikasi atas ke stratifikasi bawah. Misalnya, orang kaya terus punya hutang banyak. Nah, akhirnya kan nggak bisa tuh lunasin hutang. Nah, jadilah dia orang miskin karena terlilit oleh hutang. Akhirnya dia turun ke stratifikasi bagian bawah. Nah, kemudian ada sifat stratifikasi sosial secara tertutup. Nah, biasanya ini ada di kebudayaan-kebudayaan. Misalnya adalah stratifikasi pada sistem pengkastaan masyarakat Bali, di mana kalau udah jadi kasta Brahmana ya udah Brahmana, terus umur hidupnya mungkin sampai anak cucunya juga bakal kasta itu terus. Nah, selanjutnya ada sifat stratifikasi sosial, yaitu campuran. Ini bakal susah agak dipahami, tapi sebenarnya gampang kok. Jadi ada 2, kan ada terbuka, ada tertutup. Nah, kemudian kita gabungkan jadi 1. Misal ada seorang dengan kasta Sudra. Kasta Sudra kan termasuknya di bawah ya, teman-teman, kalau di pengkastaan orang Bali. Nah, tapi dia punya usaha catering. Dia catering, usahanya berjalan lancar, jadi sukses. Kemudian dia membuka membuka cabang di berbagai tempat. Nah, nanti dia naik tuh secara perekonomian dia naik kastanya, naik stratifikasinya, tapi kasta dia tetap, dia stuck di Sudra, tapi perekonomiannya dia naik. Oke, next ya. Nah, fungsi dari stratifikasi sosial itu banyak banget sebenarnya. Yang pertama adalah distribusi hak istimewa. Biasalah kayak misal distribusi hak istimewa, orang kaya kan pasti punya jalur VIP-nya sendiri, sementara orang biasa gitu harus menitih pelan-pelan, menyusun pelan-pelan. Kemudian ada sistem pertanggaan pada strata. Nah, itu kan nanti mengatur stratifikasi setiap orang di setiap aspek kehidupan sosial. Kemudian ada kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Kemudian ada penentu status dan kedudukan, dan selanjutnya adalah penentu tingkat mudah atau sukarnya bertukar kedudukan.
Nah, konsekuensi dari stratifikasi sosial itu ada 6. Yang pertama ada dari pakaian, ada rumah dan perabotan, kemudian ada bahasa dan gaya bicara. Selanjutnya ada makanan, gelar, pangkat dan jabatan, dan yang terakhir ada hobi dan kegemaran. Pasti ada perbedaan yang sangat mencolok di antara orang yang memiliki kasta yang tinggi dengan kasta yang rendah. Seperti pakaian dari orang yang berkasta ekonomi tinggi pasti branded kan, pasti mahal, pasti kualitasnya bagus. Sementara mungkin kalau dari orang dari perekonomian kasta bawah itu punya pakaian tapi mungkin biasa aja atau mungkin pakaian bekas. Nah, selanjutnya rumah dan perabot. Nah, ini pasti kelihatan banget yang mencolok di konsekuensi stratifikasi sosial. Kemudian bahasa dan gaya bicara mungkin nggak kelihatan secara general, nggak kelihatan bentuknya kayak gimana, tapi karena orang dengan stratifikasi sosial yang tinggi pasti memiliki gaya bicara yang lebih terstruktur. Kemudian bahasa yang mereka gunakan itu mungkin multilingual atau trilingual. Kemudian mereka gaya bicaranya lebih rileks, lebih tenang, tidak nggak kesusu, nggak cepat-cepat gitu. Selanjutnya ada makanan. Sudah pasti kelihatan banget di stratifikasi sosial kelas tinggi dan kelas bawah bedanya kayak gimana. Mungkin dari orang kelas atas mereka bisa makan makanan sehat, makan makanan bergizi tinggi, makan makanan mahal dengan gampang, sementara kita mungkin terima apa adanya yang beli di pasar atau mungkin beli di warung cepat saji gitu. Kemudian gelar, pangkat dan jabatan. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya terjadi di masyarakat Bali, di mana biasanya banyak ditemui orang dengan kasta Brahmana itu memiliki jabatan yang lebih tinggi, tapi nggak selalu melulu sih, tergantung juga terhadap orangnya. Mungkin orang Sudra punya kemampuan di atas orang-orang dari kasta Brahmana. Selanjutnya hobi dan kegemaran pasti kelihatan banget ya, kayak kita orang kelas atas gitu sering mungkin main golf atau mungkin pergi ke luar negeri atau mungkin belanja barang branded gitu. Sementara kita kayak ya udah asal hidup kita tercukupi, makan, rumah dan baju udah ada, itu sudah cukup gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada latihan. Teman-teman bisa baca soalnya dan jawab jawab pertanyaannya lewat chat ya, teman-teman. C, Kak. Oke, langsung kita bahas aja ya. Mungkin dari tim yang menjawab B, kenapa kalian milih B dan kenapa tim C itu menjawab C? Mungkin bisa menjelaskan kenapa kalian memilih itu. Yuk langsung on mic aja nggak apa-apa. Ya mungkin Adinda bisa menjawab kenapa kamu milih C gitu. Ya, karena hasilnya status itu, Kak, itu kan kedudukan sosial yang diberikan karena berjasa. Ki Hajar Dewantoro kan dia seorang pahlawan gitu ya. Nah, jadi dia berjasa gitu. Iya. Oke.
Ayo, yang ganti ke C kenapa? Ayo. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi, nah, ini jawabannya adalah assign status, di mana status ini, sebentar, status ini diperoleh melalui usaha dan status yang diperoleh secara otomatis. Maksudnya gimana sih? Nah, kan secara Ki Hajar Dewantara itu dia mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kan dia nggak mungkin ngasih gelar dirinya dia sendiri seorang pahlawan. Maka dari itu dia dapat assign status. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dari pembahasan ini? Nggak ada. Oke, next ya. Oke, yang kedua, silahkan dijawab. Oke, kelihatannya jawabannya udah terkumpul dan kebanyakan menjawab B ya. Oke, kita lihat ke pembahasan. Ya, jawabannya adalah diferensiasi. Karena diferensiasi itu sifatnya horizontal, mendatar, nggak ada sistem kasta di diferensiasi sosial. Oke, selanjutnya ada latihan lagi nih, langsung ada gambarnya. Oke, bisa langsung dijawab ya teman-teman. Oke, kelihatannya jawabannya udah kekumpul semua. Jadi gambar ini adalah gambar dari bentuk stratifikasi sosial terbuka, di mana seseorang dapat memiliki mobilitas terbuka gitu loh, bisa naik atau bisa turun. Jadi pembahasannya adalah B. Gambar tersebut adalah stratifikasi terbuka di mana seseorang dimungkinkan untuk melakukan mobilitas secara vertikal maupun horizontal. Nah, di sini kan B, budi siswa yang rajin dan pintar, dia bisa memiliki stratifikasi pendidikan yang tinggi dibanding lainnya. Kalau yang A kan stuck ya dia, di mana kasta itu termasuknya stratifikasi tertutup. Kemudian citra seorang keturunan ningrat itu nanti masuknya juga stratifikasi tertutup karena dia juga nggak bisa turun maupun nggak bisa naik. Kemudian ada Dani seorang dari kasta Sudra, sama kayak A, tertutup, kemudian ya samalah. Oke, itu masuknya ke diferensiasi. Selanjutnya ada latihan lagi nih. Oke, teman-teman mungkin bisa jawab ya.
Iya bener banget. Jadi ini adalah stratifikasi sosial campuran di mana kita bisa masuk ke yang terbuka, tapi kita stuck di yang tertutup. Di mana jawabannya yang benar adalah yang B, Budi Berkasta Sudra, kan itu stratifikasi tertutup. Tapi dia punya usaha WO di berbagai bidang daerah, di berbagai daerah yang mana itu artinya dia sukses di perekonomiannya. Jadi dia stuck di kastanya, tapi dia secara ekonomi dia bisa naik. Oke, next. Oke, selanjutnya ada latihan. Ini agak susah nih. Oke, kebanyakan jawabnya E ya, teman-teman. Jadi benar banget jawabannya adalah memiliki wewenang dan kekuasaan. Oke, kita bahas sebentar. Jadi dasar stratifikasi gambar itu adalah peran atau role, di mana ada manajer, ada supervisor, dan karyawan. Nah, setiap peran itu pasti punya kewajibannya sendiri-sendiri dan haknya sendiri-sendiri. Nah, kedudukan dan peran itu nggak boleh terpisah gitu loh. Jadi kalau misal dia berkedudukan sebagai manajer, ya perannya harus dilakukan. Kalau dia sebagai supervisor, ya perannya juga harus dilakukan. Demikian juga dengan karyawan. Oke, selanjutnya sepertinya selesai. Terima kasih. Oke, jadi mungkin kakak akhiri pertemuan sosiologi di sore hari ini. Mungkin dari teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan bisa di chat sekarang atau mungkin lewat Telegram yang udah disediain sama PJJ ID. Kemudian record ini bisa dilihat di di YouTube-nya PJJ ID. Oke, kakak tutup dulu ya. Sekian.